Batam, kami di Tanjung Pinang. Cuma kalian nggak tahu Tanjung Pinang, kami bilanglah Batam. Kami di Tanjung Pinang. Jauh kami. Itu kalau naik kapal kelut KST berarti ini diantar pakai bot kan? Naik kapal kelut kenapa, Sam? Kakak ke Medan naik kapal kelut bukan? Iya. Itu diantar pakai bot kan sebelum ke kapal kelutnya kan? Enggak. Enggak langsung dari Jalan. ini langsung dari apa? Pelabuhannya. Maksudnya gimana sih sekali? Itu kan kapal kelutnya nggak sampai di labuannya. Labuan mana? Pelabuhan Batam. Kakak naiknya dari Batam. Oh, Tanjung Pinang di kasih tahu nih, dengerin. Kalau dari Tanjung Pinang kami naik feri dulu 1,5 itu jam. maksudnya. Ya di feri nanti naik taksi lagi ke pelabuhan Batu Ampar namanya di Batam. Iya, Magicomnya kebuka karena nggak masak. Iya, gitu maksudnya ya. Jadi kami naik feri dulu, naik feri. Habis Bada Isa, oke lah, ketemu makan sate memeng kita guys, Bang Paro yang bayarin. Makanya cairkan dulu, biar dibayar Bang Paro sate memeng, mahal loh sate memeng. Jalan Irian ya Bang Paro, mahal sate memeng itu. Berapaan ya lupa aku, mahal. Maka di mana Bunda Esti besok habis Bada Isa di sate memeng. Ya. Dulu aku bersihkan tuh kakiku pakai pasir. Soalnya tadi dia kena jilat sama dia. Ya, ini ada anjing pasir. Untuk ini teman-teman ya, boleh kita memelihara anjing misalnya ada kebutuhannya, misalnya punya kebun, terus berburu, itu boleh karena anjing tuh pintar ketika bersama tuannya. Nah datang ke restoran dimakannya anjing itu. Itu yang menjadi ini. Nah boleh kita. Tiket kapal feri promo kan? Ya promo. Karena promo itulah makanya diambil biar bisa pulang. Soalnya pas-pasan banget. Gali tanah gali tanah Bunda baru tayamun kan, yang dibersihin yang dijilat aja, yang dijilatnya tadi telapak kaki bersihin 7 kali pakai pasir, baru nanti bersihin pakai air, udah selesai. Jangan singgah ke Pulau Penyengat. Ngapain ke Pulau Penyengat? Ngapain ke Pulau Penyengat? Rame tadi Oten ya, biasa. Ada sekitar sampai 2 rame lah tadi. Tadi sampai 2 kali lebih lah tadi nontonnya. Bunda rawat guguk kah? Kan. Jangan lupa maksudnya kalau sampai di Pulau Penyengat Bunda. Bang Long, saya tinggal di Tanjung Pinang. Pulau Penyengat ya sering ke situ, ngapain lagi mampir-mampir. Aduh gimana, capek aku ngomong sama kalian dah lah. Bunda di rumah Oten ya. Bunda Esti seperti Nusaibah nggak kenal. Dari Pinang ke BRM Batam maksudnya berapa menit? 1,5 jam. Naik feri ya. Oh Bunda tinggal di Pinang ya. Saya tinggal di Pinang. Bunda Esti tadi siapa? Nggak nampak, Emma juga nggak nampak. Oh ya. Iya aku baru ini ada waktu ini. Jadi kakak tinggal Tanjung Pinang, yoi. Tapi sekarang lagi di Medan, 10 hari di sini. Ini yang modal cengengesan sama Mbak Yuli ya, modal cengengesan. Yuli yang kau bangga-banggakan itu kabur, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kau bilang aku cengengesan, memang telinga aku tungkian ya.
Memang Otan ini selain longor ininya telinga pun tungkian. Udah jelas-jelas bukti menyatakan dia kabur, tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa membawa data. Oten. Siap, semangat terus Bunda Zara. Kalau di kaki dia, lari dia. Kok nggak kenal? Yang sakit my mother. Bunda gemuk. Lari dia tuh. Tahu lah, aku dibilang gue gemuk. Memang kalian ini cuci kaki dulu. Kalian bilang aku gemuk kan, ketawa kalian. Lagi udah bersihin pakai pasir, lalu bersihin pakai air. Aku nggak takut sama gugu karena kami dulu pernah pelihara. Cuman kalau kedekat dijilat sama dia malas bersihin. Dia sepil mama belum ke rumah mama, masih ke rumah kakak. Lama betul es apanya. Harga boras Bang Erik. Tadi nggak ada yang marah-marah, itu memang logatnya. Nanti kan datang dia. Iya, dia nggak pernah keluar dari teras. Baru kali ini. Iya. Kenapa gitu? Makanya heran aku. Baru ini nggak nampak. Dan kok dua kali panggil harus datang dia. Mau dia duduk di teras itu kan? Jadi baru kali ini dia pergi jauh. Iya. Lagi itu nggak sering panggil dia orang bertanya. Iya, itu dua kali harus panggil. Kapan datang dia? Yang mau ketemuan di Medan, ayo. Besok ketemuan habis Badai Isa di Sate Memeng. Amin Bunda Zara. Batak Mualaf ya, yoi. Nama akunnya aja udah Batak Mualaf. Dia tuh kan dari jalan lagi dia tuh. Susah tangkap itu. Susah tangkap itu. Jadi nanti kali dia. Nanti ada suatu apa coba bilang. Gak takut kakak jumpa Oten, ngapain takut? Emang kita mau ngapain? Mau perang? Kakakku Oten. Tadi kan aku tunjukkan foto Bunda Maria sedang menggendong anak Tuhan. Bunda ini di mana? Di Medan. The King. Tapi kalau bisa orang-orang lah The King. Orang-orang susah nyari orang-orang itu. Kalau bisa orang-orang lah. Di tempat kami gak ada orang-orang. Kalau aku balik ke Batam itu Sate Memeng yang mana Kak? Jalan Irian. Kalian tahu nggak sih Jalan Irian? Unimed tahu nggak Unimed? Bunda Estini berdebat dia tungkian pura-pura nggak dengar kau ya tungkian. Enggak ingat masa dulu. Tahu nggak? Ah, iya. Alamatnya di mana? Tanya Bang Paro. Di mana alamatnya? Sate Memeng. Barat. Depan Uniland. Depan Uniland. Iya loh, yang kereta api ya kan Kak. Sate Memeng yang kereta api kan? Iya, dia bukan. Uniland. Iya. Jalan Irian Barat namanya. Jalan Irian Barat. Uniland. Pokoknya ada itu kereta apinya, ada rel kereta api. Dekat stasiun bilang lah. Dekat stasiun. Tahu nggak? Simpang Pandu. Aku nggak tahu pula Simpang Pandu. Aku Jalan Irian Barat. Simpang Pandu pun ada ini. Mengapa? Simpang Pandu apa? Pam itu. Pam mana Pam? Tirta Nadi ini yang dekat ini berarti? Iya, itu Jalan Pandu itu. Oh iya itu Jalan Pandu. Ada di situ Sate Memeng. Di Karel. Baru tahu aku. Aku tahunya yang di Uniland. Karena itu udah lama.
Simpang Pandu. Stasiun Depok pula lagi gue jojong. Salam 3 rakaat. Iya, mau yang di mana Bang Paro? Unilen apa di Simpang Pandu? Tirta Nadi. Unilen, kata Bang Paro Unilen. Sebelum Central Point. Iya, Center Point. Iya, sebelum Central Point yang di Unilen kan? Iya, benar. Dekat rel, ternyata anak rel. Memang tungki. Dekat rel, ternyata anak rel. Kita lagi bahas sate memeng. Kenapa sih oten-oten ini pada tungkian ya? Tempat kakak tinggal ini, soalnya aku di Amplas. Oh, aku Patumba. Mau ketemuan di sini boleh? Sekarang boleh. Di Amplas. Apa sih? Simpang Patumba ketemuannya boleh. Belok kiri arah Patumba. Ada swalayan apa kak itu kak? Simpang itu? Mana? Arah masuk ke Patumba. Gak ada situ Yang sebelah kanan. Gak ada situ swalayan. Nggak ada lagi. Apotik itu apa itu? Iya, kote. Kalau mau makan sini besar sini luas. Apa namanya? Baru buka seminggu ini. Apa namanya itu yang dari Aceh. Dan berarti keluar kita. Apa lupa aku namanya? Dia aja nggak tahu namanya dari orang sini. Ngapa lagi aku? Penasaran Thailand. Dekat dari sini. Jalan kaki bisa. Naik kereta lah karena apa dari Pekan. Di Pekan itu. Di orang sini. Yang tempat mangkal angkot ya bun? Enggak. Kok mangkal angkot? Jadi masuk ke dalam bilang. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam katanya. Kalian aneh-aneh aja pertanyaan kalian. Tahu Polsek Lama Patumba. Tahu Polsek Lama Patumba. Dekat-dekat situlah. Tapi jangan masuk Polsek kalian ya. Takutnya Udah tutup polseknya. kalau udah tutup, takutnya kalian nyerahkan diri. Jangan ada tutup dia. Ya. Tahu kalian Polsek Lama Patumba? Dekat-dekat situlah rumah kakakku. Nanti telepon aja lah. Tapi jangan kalian ke sana, jangan nyerahkan diri kalian. Soalnya udah tutup. Ini pun juga belum datang dia. Galon minyak lewat kak. Galon minyak mana? Aku nggak ada beda. aku ada beda cuman udah lama. Nggak tahu aku. Kak bunda udah mualaf juga ya? Mama udah. Alhamdulillah. Mai madur. Wis. Wih, gue dikatain penghujat sejati. Wih. Dekat pabrik apa? Nggak tahu pabrik apa ini dong. Alhamdulillah ya. Mie pecel. Saya kalau mau hilang juga, mau habis juga itu. Iya sakit tulang lah. Aku di Jalan Patumba, Gang Saudara. Oh, Rosida ini Patumba juga. Gang Saudara. Oh iya bolehlah kita dekat ketemuan. Tahu nggak bekas Polsek Lama Patumba, tahu nggak? Tahu nggak? Seneng, cuman bising ya, kayak orang berantem. Tahu nggak? Setengah 7 maghrib sini. Tahu nggak? Polsek Lama Patumba. Amin, Raftan. Ya tahu. Yaudah ketemuan situ kita. Nanti kalau mau ketemuan kabarin aja DM. Tapi Rosida ini Islam kan? Nanti oten pula ya kan? Takutnya dia oten ya kan? Islam kan? Takutnya oten pula ya kan? Ketemu boleh lah, ketemu makan mie Aceh kita. Mie Aceh habis maghrib. Islam kah? Alhamdulillah. Makan mie Aceh kita habis maghrib. Islam itu Islam, alhamdulillah ya. Mau ketemu habis maghrib. Gas aja kalian. Nih hati-hati kan, hati-hati dendam aku.
Dan nama gue Esti Prung katanya kan. Ayo Mbak Rosida ketemuan, ayo gimana? Karena ada tempat jual makan tuh katanya, makan mie Aceh kita. Kalau ten bisa jamban-jamban nanti. Gak ada pemberkatan ya. Mana mie pecelnya? Gak ada. Bila kalau ngumpulkan suaranya teriak-teriak. Padahal orang itu lagi di ruang tamu di depan dong. Aku di belakang. Ini ada ini. Lu biasanya orang Batak 99% Kristen. Mbak ini ku Muslim. Jia, mainmu kurang jauh bro. Kalau kau bilang biasanya orang Batak 99% Islam, mainmu kurang jauh. Lalu apa kabar Batak Mandailing? Batak Mandailing hampir semuanya, hampir 100% itu Islam Batak Mandailing. Ya, mainmu kurang jauh. Ya, Batak ini banyak. Batak mana maksudmu? Kamu kalau ngomong kayak gitu takutnya kamu di demo sama Mandailing. Batak Mandailing Islam. Ya. Bunda Esti selalu hati-hati ya, amin. Boleh join tak? Boleh, Raiti lagi nggak ada hoten. Silakan ajukan permintaan. Nah itu Aldian Batak Islam Batak Mandailing. Amin Romelan. Itu bahwa kalian saudara-saudaraku Kristen ini bukan rasis tapi mengikuti ajaran Yesus. Itu yang saya mau. Ibu udah menopos. Dari mana kau tahu aku udah menopos? Pernah kau coba aku? Kau nggak tahu masih berminyak aku nih, ya. Masih bisa aku punya anak 2 lagi, ya. Jadi salah pencet. Jadi teman-teman, saya mau kalian itu ya berpikir, bukan membenci. Saya tidak menyudutkan agama kalian kok. Saya ingin membuktikan kalau kalian tuh nggak rasis, ya. Seperti Mister ini nih, dia bilang Mamat kena racun, mana ada, bohong kau, ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalian jangan playing victim kayak orang Zionis itu ya. Dia yang ngejajah, dia merasa tersiksa dan tersakiti. Ya begitu ya. Mungkin itu saja dari saya seorang wanita Minang ya. Wanita Minang. Walaupun bukan keturunan Buya Hamka, tapi saya wanita Minang. Kami diajarkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabula. Di Minang diajarkan untuk tidak pernah takut menghadapi apapun yang namanya kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Betul. Seperti itu. Bunda Gembala pamit masuk ke gereja lain dulu ya. Semangat anak-anak Bunda yang di gereja ini ya. Semoga Iqbal mampu menjadi bapak gembala yang baik untuk anak-anak Bunda yang ada di bawah ya. Makasih banyak nih ya. Ya, kita tutup dulu. Uni tutup dulu yang ucapan Uni tadi itu ya. Uni tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi manusia itu nggak ada. Nah, aku lagi makan, udah makan. Wah, udah ini bahaya, udah gombal teman-teman. Bahaya tak turunkan ya. Waduh, teman-teman itu banyak yang kayak gitu. Istri saya Pudin Ibrahim aja kayak gitu ke aku. Ya kalau aku nakal, aku tuh bisa aja. Teman-teman kalau aku nakal ini bisa aja jadi PK, penjahat kelamin. Cuma kan aku nggak mau tidak mau mencoreng nama apologet karena tingkahku. Kalau aku berbuat hal-hal yang tidak senonoh, nanti yang lain kena imbasnya. Itu yang aku pikirkan. Kalau godaan-godaan semacam itu banyak.
Aduh, tapak kacamata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Si Apa Yuli tadi kabar? mau bertobat, Uni. Evangelis siapa? Yuli, waalaikumsalam. Yonatan Nandar. Adile Si Uni kayak biarawati. Ngapain naiknya saya, Nandar? Ngapain? Itu sama Uni Ripa ngobrol. Ngapain? Nggak ada yang dibahas kan Uni ya? Ngapain ngobrol apa Ada. sama Uni? Iya. Kalau Yaudah, hari ini aku Uni, punya tema. Aku nggak mau Uni tolong diskusi. backup ya nih ya. Oh, Kak Yuli silakan ngobrol sama Uni. Aku mau betah makan banget. dulu. Betah banget sama Uni-Uni jalan-jalannya. Liburan apa? Kacau lu. Enggak, Ya. saya tadi Benar. lagi mengkaji ya. Saya baca buku ini. Ya, ini bukan buat Yuli tapi buat yang nonton nih. Teman-teman perhatikan ya, saya mengkaji Benar, tentang aku turun ya. ideologi Makan. teman-teman Kristen yang rasis. Ya. Berat memang ini dibahas ya. Temanya Berat. apakah teman-teman Kristen kita ini rasis? Maka kita akan membuktikannya dengan diskusi di sini teman-teman ya. Dan ini sangat berat untuk dibahas ya. Saya yakin kok pendeta dari paroki manapun akan sulit untuk membahas ini. Kecuali mereka jujur mengatakan, iya kami rasis. Nah, itu selesai sudah. Siap. Uni, aku nitip akunnya nih ya. Aku mau makan dulu nih. Belum dari pagi aku belum makan. Iya, jadi ini aku moderator mah. Coba dicek. Udah moderator belum? Aku ada ini. Yeay. Aku itu suka kesukaanku tuh. Apa namanya, mangga kayak gitu. Apa namanya ini? Apa namanya mangga? Ini mah jambu namanya. Ya, jambu itu namanya jambu ini, jambu batu. Jambu gedong. Jambu gedong. Ya udah Uni, Jambu apa tolong namanya? di-backup-nya nih ya. Tunggu dulu, aku cek dulu. Aku udah bisa akses belum? Coba lihat. Udah. Udah ya. Aku pakai ini aja. Jambu bool. Ini loh. Ini jambu apa? Namanya di kampung aku jambu jamba namanya. Sesuai dengan nama suku aku, suku Jamba. Teman-teman, tema kita adalah apakah ajaran Kristen ini ajaran rasis? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita telaah dan pikirkan dan renungkan berulang-ulang. Dari apa yang aku dapatkan secara diskusi, statement-statement yang mengerikan dari teman-teman Kristen, diantaranya mengatakan bahwa Ismail anak keturunan budak, kemudian mengatakan Israel adalah umat pilihan Tuhan, membandingkan antara Ishak dan Ismail. Itu kayak seolah-olah teman-teman Kristen itu meyakini bahwa Tuhannya rasis. Begitu. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, saudaraku. Ya. Aku berharap yang naik adalah orang-orang yang betul-betul pengen cerdas dan mencerdaskan ya. Aku gak ada kaitan dengan kalian yang punya ketidakmampuan dalam menerima kenyataan. Aku gak terima kalian debat kusir sama aku. Karena aku gak mau buang-buang waktu untuk debat kusir ya. Maaf sangat. Aku gak terima. Aku mau kita diskusi bagus-bagus ya. Ya kalau kalian tidak terima dan tidak bisa diskusi bagus-bagus, aku gak paksa. Baik, aku akan live kan. Aku akan record aja ini ya. Jadi tadi aku udah paparkan di tempatnya Iqbal di Kata Bible. Dan aku ingin memaparkan kembali. Tapi izinkanlah aku memakan jambu ini dulu ya. Biar Suketi habiskan jambu Suketi dulu ya, Bokir. Biarkan Suketi menghabiskan jambu Suketi dulu ya, Bokir. Kenapa Saipudin? Maaf kalau aku makan sendirian ya. Karena aku gak niat bagi-bagi. Karena aku ingin menghabisi dan menikmati sendiri.
Oke. Kenapa aku mempertanyakan kerasisan umat Kristiani? Karena kebanyakan teman-teman Kristen, ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak mungkin jadi nabi, dan ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu pasti adalah Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa nabi-nabi nggak mungkin keluar dari Israel, ini adalah statement yang bentuknya rasis sekali. Seolah-olah Tuhan hanya memilih satu bangsa untuk dipilih oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Ini agak lain dan lucu kemudian, ya. Makanya aku ingin mengajak kalian diskusi. Tapi aku dari tadi nggak sabar melihat jambu-jambu ini bergeletakan, guys. Sambil santai-santai ya, sebelum Yunatan datang ya. Enak banget loh, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini buah pengetahuan baik dan buruk? Aku telah terpapar dosa. Dosa yang indah. Ini makanan berdosa yang membuat anak aku, keturunanku berdosa, kawan-kawan. Nikmat sekali. Ketika aku memakan buah ini, apakah anak-anak aku akan lahir berdosa? Tidak. Tapi ini nikmat sekali. Serius, Masya Allah. Nikmatnya surga dunia yang Allah berikan. Apakah ini buah pengetahuan baik dan buruk? Atau ini buah keabadian? Sabar ya. Apakah iya ketika kita makan buah ini, cucu-cucu kita akan berdosa? Masa gara-gara makan buah keturunan aku jadi berdosa? Cobalah sedikit dulu. Hah? Yang menciptakan buah ini Tuhan. Lalu kemudian ketika aku memakannya, anak cucuku langsung berdosa. Ini Tuhan kenapa ya? Bentar ya. Oke. Tema yang berpotensi memprovokasi jiwa, hati, akal teman-teman kita Kristiani. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Dikarenakan tema ini tidak mungkin dibenarkan oleh saudara Kristen. Tapi saya bisa memastikan ada umat Kristen yang tanpa sadar mereka sedang memiliki ideologi rasis. Baik, kita pertanyakan dulu tentang kitab sucinya teman-teman Kristen yang terindikasi berideologi rasis. Tuhan seolah-olah memilih manusia bukan karena perbuatannya, melainkan karena keturunannya dari siapa yang Tuhan kehendaki. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau teman-teman membaca dalam kitab Kejadian pasal ke-9 nomor 23, Nuh yang orang pilihan Tuhan, setelah dia mabuk, auratnya kelihatan. Lalu kalau tidak salah, ada salah satu anaknya yang bungsu bernama Ham melihat auratnya, kemudian menceritakan kepada kakak-kakaknya
Lalu kemudian kakak-kakaknya menceritakan kepada bapaknya Nuh bahwa Ham melihat auratnya Nuh. Maka kemudian tiba-tiba Nuh mengutuk anaknya Ham menjadi budak untuk saudaranya. Ini ayat di mana tervalidasinya perbudakan atas nama Tuhan pertama sekali di dalam kitab Kejadian pasal ke-9. Selanjutnya teman-teman, kalau kalian lihat dalam kitab Imamat pasal 45 ayat 45 kalau tidak salah, ya. Kalian akan menemukan di situ di mana orang-orang Yahudi membuat aturan perbudakan untuk orang yang di luar bangsa mereka. Lagi-lagi ini rasis. Perbedaan dikarenakan etnis, keturunan, dan juga bentuk kulit. Saya akan tunjukkan ya datanya. Teman-teman, saya bacakan Imamat pasal 25 nomor 5 245. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kalian tahu perbudakan ini boleh diwarisi turun-temurun. Mengerikan bukan? Ini ayat ini rasis sekali. Dan bahkan Paulus mengajarkan para budak dan hamba sahaya itu tidak boleh melawan kalau dia punya majikan yang bengis. Ini juga validasi atau toleransi terhadap mereka yang punya budak. Ini mengerikan sekali. Ini tidak mungkin dikatakan datang dari Tuhan. Kita lihat Imamat pasal ke-25. Nah, dan kalian tahu yang lebih parah lagi adalah Paulus sendiri membawa-bawa narasi menyatakan bahwa Ismail itu keturunan budak. Di sini seolah-olah, tadi saya kasih data nih. Ya, yang Kristen ya silakan naik-naik aja ya. Ya. Imamat pasal 25 nomor 45 sampai ayat 46-nya. Kamu harus bagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Ini ajaran macam apa? Di mana orang diperbudak diwariskan turun-temurun. Gimana ini? Ya. Astagfirullahaladzim. Ini dia ya ayat-ayat rasis dalam Bible. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak saya katakan umat Kristen rasis? Nah, dalam buku ini Dr. Uli Kozok menuliskan bahwa pengajar-pengajar misionaris dari Jerman itu mereka punya paham rasisme dan nasionalis. Mereka menganggap Asia ini termasuk yang berhak diperbudak. Siapa yang berkata seperti itu? Rohden. Siapa Rohden? Salah satu petinggi dari lembaga penginjilan Jerman, yaitu lembaga yang membawa misionaris ke Indonesia, bernama Rohden. Dia mengatakan bahwa Asia ini salah satu yang bisa diperbudak. Begitu juga dengan Fabri, mengatakan bahwa orang-orang di luar bangsa-bangsa di luar kafir itu boleh diperbudak. Mengerikan sekali. Nah, pertanyaannya, orang Kristen sekarang itu gimana? Mengikuti nggak ideologi dari petingginya? Atau punya ideologi sendiri nggak tentang kitab kalian? Kalau gitu dipikirkan ulang, kitab kalian itu gimana? Coba dijelaskan. Ayo, bisa nggak? Silakan naik ke sini. Terkhusus buat teman-temanku yang dari Sumatera Utara yang Kristen dan teman-temanku dari Nias yang dididik oleh RMG, silakan naik ke sini. Gimana pendapat kalian tentang para petinggi-petinggi kalian yang rasis? Ayo, kita nggak usah ngamuk-ngamukan, diskusi santai aja, diskusi yang bahas yang biasa-biasa aja, ya.
Kalau kalian nggak rasis bilang aja nggak rasis. Saya nggak rasis Uni. Ya rasis aja gitu. Akan terbukti kok dari nanti jawaban kalian terkait pertanyaan saya. Silakan yang mau naik ya. Tapi kayaknya kalian nggak berani naik deh. Soalnya tema saya kali ini tema yang sangat mengguncang iman. Tema saya ini Rimiti musik. Enggak lah, nggak kebalik lah. Jelas lah Kristen adalah agama rasis. Karena apa? Tuhannya aja kulit putih. Tuhannya aja punya etnis. Ayo naik ke sini kalau berani, kalau nggak berani juga nggak apa-apa. Makasih ndak, makasih yang ngasih gift ya. Makasih yang udah ngasih gift. Makasih juga yang mau ngelamar aku. Perhatikan, ya, yang mengelamar aku pastikan orang Islam ya. Aku terima oten. Lawakar, apa itu salib itu lambang kutuk atau lambang lawakar? Aku mau tanya, salib itu lambang kutuk atau lambang kasih? Maharnya apa? Maharnya Bible. Aku terima nikahnya Rifa binti Yahdiman dengan seperangkat kursi, dengan seperangkat alat nge-YouTube dan juga Bible tunai. Aku terima nikahnya Rifa Yahdi Putri dengan seperangkat alat nge-YouTube, Bible berserta salib dibayar tunai. Nikah yuk. Lu kira nikah kayak pergi ke mall gitu? Yuk ke mall gitu. Teman-teman yang mau melamar aku punya kebiasaan yang nggak biasa loh. Aku punya kelainan loh. Punggung aku bolong. Malam aku suka minta sate 1000 tusuk. Ya, diinfokan kepada kalian yang mau ngelamar. Aku punggungnya bolong. Dan aku suka makan sate 100 tusuk setiap malam. Ya, yang mau naik ke atas silakan. Ya, yang mau menikahi, aku terima nikahnya Rifa binti Yahdiman dengan seperangkat alat tempur YouTube dan juga Bible 10 Persi dan Bitcoin 1 koin tunai. Iya teman-teman, aku tuh punya aku punya kebiasaan unik loh kalau malam-malam. Kalian tahu nggak kalau malam-malam biasanya aku malam-malam teman-teman ya suka nyari bayi baru lahir. Ari-ari bayi. Kalau aku ngidam makanannya ari-ari goreng. Astagfirullah. Bercanda, bohong itu bohong. Astagfirullah. Ya Allah ampun ya Allah. Astagfirullah ya Allah ampun ya Allah bercanda. Nggak boleh bercanda gitu dosa. Agama Kristen itu karangan Paulus Tuhan. Udah mana ini yang Kristen aja atuh naik ke atas satu. Uni itu salib buat tusuk sate. Jangan gitu, nggak boleh. Info nggak boleh teman-teman. Kok ari-ari goreng? Bohong, aku barusan bercanda. Uni mirip ibu. Ya iyalah, masa aku mirip bapak? Ya iyalah aku mirip ibu, masa aku mirip bapak? Emang aku jakunan? Si Bungul ayo nikah. Enggak. Aku menunggu Yesus datang kedua kali. Aku pengen nunggu Yesus datang kedua kali. Saya lok Uni. Uni mirip Poyo. Disukai Yesus dong. Yesus aja temannya Poyo. Kamu tau nggak? Yesus itu mengatakan Poyo lebih dulu masuk surga. Ada loh ayatnya. Poyo lebih dulu masuk surga. Komal tak bermutu. Masa sih, buktinya kamu di sini typing terus.
benci-benci tapi suka. Kamu pasti ingin edukasi dari aku kan? Kalau nggak bermutu mah kamu nggak di sini. Au au au. Siapa sih Poyo itu? Poyo itu artinya pelacur guys, Sundal. Uni bismillah ya sama aku. Ih kalian. Aku canda. Aku nggak suka sama laki. Aku nggak suka sama laki. Aku sukanya sama pria. info Umi bahas tentang mayat Yesus dicuri. Jangan gitu. Uni pengen lihat bobanya. Kamu lamar aku dulu lah, enak aja kau. Emangnya kami umat Islam ini emang kayak di surga nanti ada kawin anak domba. Boleh. Umi usia berapa? Apa nanya-nanya umur? Usia aku sebelum Abraham ada, aku udah ada. Saya bagi singa untuk Uni. Raja singa kamu tuh. Udahlah seriusan bercanda mulu kalian tuh Ayo yang non muslim ayo diskusi. Dah nggak ada waktu buat bercanda. Lagian nonton teh pergi-pergi berdua tuh biar rame atau nonton nandar. Mau tah. Nyanyi. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tidak perlu sekutu dan tak butuh mama. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, jangankan mati mengantuk pun tidak. Mukanya kayak 60. Siapa bilang 120? Ngapain kau, Dek? Apa kau naik, Dek? Ngapain kau naik? Hah? Udah makan kau? Udah makan kau, Zola? Udah? Udah makan? Jangan kalian aja aku nikah, aku udah ada yang punya. Aku kepunyaan Yesus. Apa Zola? Apa sih Zola ini? Hai manusia, jebret, babi, dimasuki sama setan, babi, dimakan sama kalian, bohong, padahal babi termasuk makanan yang diharamkan, bohong. Padahal babi termasuk makanan yang dilarang. Judi, miras pun boleh dilakukan. Bohong,
yang mengatakan dosa kalian ditebus Tuhan. Tet. Ih, gak ada yang serius mau diskusi ya. Berat banget tema ini ya. Kristen agama rasis, itu benar gak sih? Gini, Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak mengajarkan rasis, karena beliau mengajarkan tidak membedakan. Jadi yang membuat seseorang itu terindikasi rasis adalah perbedaan dikarenakan bentuk wajah, warna kulit, cacat fisik, kemudian etnis, keturunan. Nah, kalau ideologi aku nggak tahu nih, ideologi ini termasuk, oh ya termasuklah rasis ya, paham tertentu termasuk rasis. Nah, tapi kalau di Islam yang membedakan orang itu baik dan jahat itu karena perilakunya, karena ketakwaannya. Nah, kalau di Kristen, di dalam beberapa ayat di kitab sucinya teman-teman Kristen, ada tertulis bahwa Tuhan membedakan seseorang karena etnis, karena suku, bukan karena perbuatan jahatnya. Makanya aneh ketika di suku Samuel itu dibunuh Tuhan, anak-anak kecil dibantai Tuhan, padahal mereka tidak berdosa. Nah, apakah karena mereka satu suku mereka dibunuh? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, gitu, ya. Nah, jadi aku ini bukan nuduh, aku sedang menganalisa apakah betul orang-orang Kristen ini memiliki rasis. Ya, kalau semakin Islam semakin radikal, tidak. Kalau kamu bilang Islam semakin radikal, ya kamu tunjukkan saja mana datanya. Lu kuliah nggak sih? Unia kuliah lah. Tema kita ini. Lu nggak punya kerjaan kah selain bahas agama Kristen? Ini kerjaan gue. Emang kerjaan gue. Kalau saya ngomongnya melonceng gereja, dia nggak punya kuping. Tapi kita mendalami dalam hati bahwasanya dia yang paling terbesar. Coba Pak Denny, kalau Bapak itu Tuhan atau penguasa Pak Denny? Kelahiran dan kematian Kristus, penyaliban. Padahal itu tidak ada pada diri Yesus, tidak ada. Jangan Anda main-main dengan pengajaran Paulus dan juga bersama dengan Kristus. Berarti Anda tidak percaya bahwa Yesus itu mati di salib gitu ya? Betul. Dia mantan pendeta, King Dom. Bu ini mantan pendeta, King Dom. Iya, nggak apa-apa. Jadi Yesus itu tidak disalib. Terus kisah, sejarah, fakta yang tertulis di Matius, Lukas tentang kematian Yesus itu nggak benar ya? Nggak benar bagi saya, nggak benar. Oh, jadi ketika Yesus katakan bahwa Dia anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bukan benar, ini nggak benar ya? Oke, sekarang pahami dulu siapa yang mengutus Dia. Saya tanya Anda dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan Anda klaim sekarang gerbangnya, pendahuluannya harus tahu sebelum saya menjawab. Sekarang begini, saya baru nemu loh orang Kristen, orang yang ngaku Kristen, dia percaya Yesus, tetapi dia tidak mengakui kematiannya Yesus, dulu penyalibannya saya Yesus. Seperti Anda, saya 45 tahun saya terhitung. Iya. Cuma kenapa Yesus itu bukanlah YHWH, Yesus itu bukanlah Allah? Tentu Anda harus pahami YHWH dan Allah itu adalah merujuk kepada Musa. Dan itu bisa dikategorikan kepada malaikat Yahweh. Kalau
Anda Oh, jadi membawa Anda, langsung oke, kepada sekarang wahyu. Anda Bentar. Anda ini Kalau denoma Anda apa membawa sebenarnya? kepada Anda wahyu, ini itu apa? adalah Lucifer. Anda ini warnes ya? Nggak ada, jangan bawa identitas di sini. Saya nggak ada golongan Oke. manapun. Baik, kalau Anda mengaku Anda Kristen, tetapi kalau Anda tidak percaya dengan penyaliban Yesus, dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus, saya nggak tahu Anda ini dari planet mana. Anda mau diskusi atau enggak? Kalau nggak mau diskusi nggak masalah, Bang. Ini Oh iya, nggak, saya juga nggak mau diskusi sama Anda Oke. karena saya juga nggak dapat edukasi dari apa ya statementnya Anda. Silakan Anda mempertuhankan Sibilis itu ya, YHWH itu iblis. Datanya lengkap. Kalau Ya, Anda, nggak Anda apa-apa. katakan bentar, kalau Anda katakan Anda mau Yesus itu klaim- adalah Anda anak mau Allah, klaim kalau Anda katakan Yesus itu adalah yang dilahirkan bintang timur, berarti Yesaya 14 dia adalah Lucifer. Sama seperti pemahaman Judaism bahwasan Berarti Lucifer itu sebenarnya atau Anda Yesus ini itu bukan adalah Sibilis. Nggak masalah. Anda saya ini tetap sebenarnya menuhankan Yesus. Anda ini Tetapi sebenarnya bukan lagi yang menyamar menjadi ini. kapasitas anak. Anda ini lagi nyamar nih sebenarnya. Domba, serigala berbulu domba sebenarnya Anda ini. Anda yang domba dan Anda ini serigala. bukan Kristen. Saya itu boruni Yesus, anak Yesus perempuan. Anda ini serigala berbulu domba. Silakan Anda menuhankan iblis, itu aja, nggak masalah. Silakan lanjut. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu iblis? YHWH yang iblis. Bukan Yesus, karena Yesus mengatakan dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. YHWH bukanlah pribadi Yesus, bukan. Ya, enggak masalah lah. Anda mau mempercayainya seperti apa, itu urusan Anda. Ini harus Saya Anda nggak punya pahami urusan juga. sama Anda. Selama ini Anda sudah berkontribusi Jadi, untuk sebuah karena- organisasi, sementara Anda Karena sedang saya tahu memberikan Anda kepada ini iblis. sebenarnya Karena Yesus lagi nyamar katakan, ini. yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan, itu ya Pak ya. Jadi kalau Anda memberikan persembahan ke gereja atau organisasi, jadi Tuhan mana ini yang minta persembahan? Harus menjadi pertimbangan dalam diri abang gitu loh. Dan kalau Anda memaksa logi, kalau Anda itu adalah jemaat yang beraroma kepada YHWH, ingat YHWH itu anaknya adalah Israel. Di luar Israel adalah jemaat Sibilis, Wahyu 2:3, Wahyu 2 ayat 9. Itu ya. Ini bukan main-main, Bang. Bukan kaleng-kaleng. Tidak masalah. Anda mau mempercayainya seperti apa? Anda mengatakan Yang lain, bahwa Bang, maaf, yang lain. Oke, dia sekarang sudah gini. menyerah. Saya tanya Anda punya Alkitab nggak? Iya, saya punya Alkitab. Oke. Ada nggak di dalam Alkitabmu itu tulisannya Paulus seperti Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Ada Paulus, Kisah Para Rasul Roma, sampai Wahyu, Oke. surat Paulus, Nah, saya tahu. lalu kenapa Anda tidak mengakui Paulus itu sebagai rasul? Lalu kenapa Anda masih pakai Alkitab, tulisan-tulisannya Paulus? Ada klaim saya katakan saya pakai Alkitab, sementara kita berdiskusi dan file itu ada dalam otak saya. Seharusnya kalian ini jangan pakai Alkitab yang kami pegang. Anda Pakailah sanggup Alkitab. membeli duit saya? Anda sanggup membeli duit saya? Sanggup? Tidak ada urusannya dengan membeli Loh? duitmu. Apa duit membeli Anda Alkitab? sudah Alkitabku? menjustify Apa duitmu Paulus. membeli Alkitabku? Hah? Sebentar. Anda sudah menjustify Paulus bahwa Paulus itu bukan rasul. Lalu kenapa kok Anda ini pegang kitabnya yang ditulis Paulus? Seharusnya Begini, suruh Anda aja LAI menjual Alkitab itu khusus untuk orang sepertimu. Jangan dibeli siapapun. Lalu kenapa Anda memakai Alkitab yang kami pakai? Loh, kenapa? Saya berhak membeli apapun. Lah, Anda jangan larang saya dengan duit saya. Terus Makanya saya kenapa? bilang, adakah kapasitasmu untuk membeli duitku? Lalu kenapa Anda itu memakai tulisan-tulisan Paulus di dalam Alkitabmu?
Pakailah bahan kitab diskusi pakailah untuk kitabmu sendiri. Kamu dari denom apa? Bilang aja denommu itu untuk chat sendiri. Pribadi, nggak ada tendensi dan substansinya. Silakan kalau mau lanjut, monggo, kalau tidak silakan turun. Saya heran, ada orang yang ngaku Kristen, tetapi dia menolak kerasulan Paulus. Rasul-rasul yang lain, apakah Petrus ajarannya Paulus? Yesus mengatakan, Siapa? belajarlah kepadaku, bukan kepada Paulus atau Petrus, Yakobus, dan yang lainnya. Belajar kepada Yesus. Saya tanya Anda, siapa di antara para rasul itu yang menolak ajarannya Paulus? Siapa yang menolak? Maksud Anda yang menolak siapa? Pak rasul-rasul Lah, yang mana Anda itu? mengatakan bahwa Paulus itu Anda juga sudah menipu 600 orang di sini. Anda yang penipu bersama dengan Paulus. Oke, apa yang Paulus tipukan? Yesus mengatakan belajarlah kepadaku, bukan belajar kepada Paulus. Yesus itu mengatakan kita ini adalah anak-anaknya, bukan gundik atau istrinya. Paham? Kamu tahu Tetapi bahwa Paulus miliaran Kristen yang ada di dunia ini, miliaran Kristen yang ada di dunia ini, kita semua itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, karena dan jemaat teladannya Yesus itu juga diikuti oleh Paulus. Makanya dari semua rasul-rasul, Paulus saja, dari semua rasul itu hanya Paulus saja yang berkata, ikutilah teladanku. Seperti Yesus katakan bahwa ikutilah teladanku. Apa yang diajarkan kalau mau ikuti Rasul teladan Paulus si Paulus itu? ya kok jemaat Coba. sibilis. Oke, apa yang diajarkan Paulus itu yang menjadi pertentangan? Yang pertama, Supaya jangan menipu banyak orang. Kau suruh aku jawab, kau jawab lagi. Oke. Pertama, Silakan. Paulus memiliki kapasitas untuk memasukkan manusia ke neraka. 1 Korintus 5:5. Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwasan rohnya ada di situ. Apakah dia Tuhan atau hantu? Ini kan kapasitas roh. 1 Korintus 5:4. Kedua data itu dulu kau pahami. Oke, baik, saya jelaskan ya. Silakan. Sama seperti saya, ketika saya berada secara fisik, saya ada di satu daerah. Tetapi roh saya juga ada di dalam komal ini juga. Artinya apa? Kehadiran saya. Apa yang Paulus maksudkan itu bicara tentang secara fisik dia tidak ada di tempat itu, tetapi rohnya tetap ada di sana. Hatinya ada di sana. Pergumulannya ada di sana. Jadi jangan kita itu menerjemahkan sesuatu tuh hanya secara letter lex. Pahami. Karena memang Anda pengikut Paulus kan Anda akan selaraskan dengan pribadi Anda dalam HP ini. Kalau nggak ada yang bilang media saya ini pengikut nggak Paulus? akan nampak suaramu. Coba, kamu sudah menjustify saya Sekarang bahwa saya gini, pengikut katakan dulu Paulus. YHWH Sibilis, sanggup kau bukti rohmu itu berkuasa? Katakan dulu. Saya tanya Anda, kira-kira menurut Anda, Paulus itu bisa melakukan mujizat-mujizat nggak? Itu katanya, saya pun bisa bilang itu. Katanya. Sekarang kau dulu, nggak usah ngomong Paulus lah, kau dulu. Oke, Sanggup nggak kau melakukan itu? bentar. Sanggup. Saya tanya Anda, ketika Rasul Paulus berkata bahwa dia menuliskan mujizat-mujizat yang dia alami,
yang dia lakukan, berdoa buat orang sembuh, membangkitkan orang mati, apakah itu tidak betul? Tidak betul. Oh, oke. Berarti Anda saat itu ada di sana? Kembali, apakah Anda juga ada di sana? Apakah Anda juga ada di sana? Oke, saya percaya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Berarti Anda pendusta. Karena suatu saksi itu harus ada di TKP. Anda pembohong, pembual. Oke, baik. Sama seperti Musa membela laut Teberau. Dia adalah pembual bersama dengan Paulus. Oke, jadi ketika Musa membelah lautan itu juga itu berbohong? Ya, berbohong. Oh, saya yakin sekarang kau ini bukan Kristen. Karena kau sebenarnya tidak mempercayai Alkitab sedikit pun juga. Kalau orang yang mengaku dia Kristen, dia tidak akan pernah ragu dengan Alkitab. Saya bilang sama Anda, mama saya berdoa buat kakak saya yang sudah metong hidup lagi. Mama saya berdoa buat adik saya yang metong bangkit lagi. Mama saya berdoa buat papa saya yang lumpuh bisa berjalan lagi. Mujizat demi mujizat. Bisakah kau berdoa mengatakan YHWH itu iblis? Kamu gak usah kemana-mana. Kamu gak usah kemana-mana. Anda sendiri sudah mengatakan bahwa ketika Musa membelah lautan itu bohong. Saudara-saudara Islam saja tahu dan mereka percaya bahwa Musa membelah lautan. Sementara Anda yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tolong host kasih aku mute lah modern biar di apa yang di handle. Nah, dengar coba ya. Teman-teman Islam, kalian percaya nggak kalau Musa itu membelah lautan? Sudah banyak berkontribusi di dalam memberi keringanan kepada banyak orang. Teman-teman, tapi nggak sepamer kau. Tapi ingat, makanya ku tantang kau. Mampukah kau memijak-mijak YHWH? Itu saya aja. Tanya kalian teman-teman Islam. Si Boru ini, dia katakan bahwa dia tidak percaya bahwa Musa membelah lautan. Saya tanya kalian, apakah kalian juga tidak percaya bahwa Musa membelah lautan? Coba teman-teman Islam jujur, jawab saya. Apakah kalian juga tidak percaya seperti perempuan ini yang tidak mengakui bahwa Musa membelah lautan? Coba kembali ke substansi. Tidak bisa seperti itu dalam diskusi. Satu poin yang kita ingin bahas adalah mengenai kerasulan Paulus ini. Itu kenapa bisa diterima dan kenapa tidak bisa diterima. Data tadi sudah dikeluarkan oleh Boruni. 1 Korintus pasal 5 nomor 4 dan nomor 5. Sore Kang. Saya pamit turun dulu. Sebentar saya naik lagi, ada kerjaan. Saya akan naik lagi. Tapi saya mau pastikan teman-teman Islam tolong jawab saya. Si Boruni ini kan dia tidak percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab, mujizat nggak percaya bahwa Musa bisa membelah lautan itu. Saya juga pengen tahu jawaban dari teman-teman. Apakah kalian juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh perempuan ini bahwa Musa tidak membelah lautan? Saya akan naik lagi sebentar setelah saya selesai kerja. Ya, dalam hal itu kalau izinkan saya tanggapin, saya tengahin. Sebenarnya tidak ada diberikan Tuhan kepada Musa adalah tentang kerasulan. Kalau mukjizat yang diterima oleh Musa itu perihalnya adalah urusannya Bani Israel. Sementara tadi Boruni sudah membuat statement YHWH itu adalah Tuhannya Bani Israel. Yang menurut pemahaman Boruni berdasarkan nas di dalam terjemahan, YHWH yang ada di perjanjian lama itu adalah iblis. Kita sudah pernah membahas Keluaran 3 nomor 2. Awalnya adalah malaikat Tuhan. Kemudian nomor 4 tiba-tiba malaikat Tuhan keluar, yang keluar adalah Elohim. Di situ ada dua substansi, yaitu TUHN yang huruf besar dikatakan Yahweh itu hanya melihat Musa, bukan yang keluar dari semak-semak. Namun disinilah orang-orang pembaca terjemahan ini dibuat bingung, dibuat pusing tapi tidak tahu gitu loh. Substansinya adalah yang pertama malaikat Tuhan.
Keluaran 3 nomor 2. Nomor 3, Musa ingin melihat siapa yang dibalik semak-semak. Nomor 4-nya, Tuhan melihat Musa. Tuhan yang melihat Musa hendak mendekati semak-semak. Kemudian yang keluar itu Elohim. Sampai di sini dulu. Kita hanya pengen melihat diskusi dari pemahaman Boruni yang menurut kita sesuai dengan Bible. Untuk yang terjemahan bahasa Indonesia ini membuat otak atau pemikiran orang-orang Kristen yang mengikuti Tritunggal maupun yang mengikuti Paulus itu dipelintirkan secara bahasa Indonesia. Silakan teman-teman Kristen, saya undang naik ke atas. Poinnya adalah kalau sanggup tarik kembali Boruni sebagai orang Tritunggal atau menjadi pendeta lagi. Kalau ibu bisa. Kalau nggak bisa, ikuti narasin dia. Silakan buat saudara-saudara Kristen. Atau mungkin Boruni ada mau ditambahkan lagi. Jadi yang lebih parahnya Bang, yang namanya, maaf ya Bang, namanya semak-semak itu Bang, biasanya keluar dari situ ular beludak, kan begitu. Namanya dari semak-semak itu ada di dalam Matius juga, yang ditanam di semak belukar, ya. Yang duri itu penuh dengan onak dan duri, itu adalah kekhawatiran mengenai dunia ini. Jadi ini udah berlaga ini Bang, dengan kehadiran sosok Tuhan yang ada di semak-semak, dengan arti kiasan semak-semak yang ada di dalam Matius atau Yohanes itu. Lagi pula kapasitas Tuhan di semak-semak ini ada apa ya kan? Kurang tempat dia. Harus di semak-semak. Kenapa harus keluar dari semak-semak ya? Sungguh penipuan yang nyata. Nah, itu kurasa menjadi statement poin buat teman-teman Kristen yang bisa membantah. Silakan naik ke atas, ya. Silakan. Jadi maunya sesuatu yang aneh kan? Kenapa Boruni biasanya kan seperti ini kan gitu? Iya, tapi ini malah saya yang dimaki-maki. Ya resiko lah Bang. Namanya Tuhan saya nggak dari semak-semak kan? Tuhan mereka dari semak-semak. Oke, ini sudah ada naik tamu. Jadi biar saja di Tuhan kan. Boruni pun mau disalibkan orangnya itu. Oh ya? Aduh. Buset. Ya, silakan, selamat malam Bro M. Bro M, my God Jesus melawan Boruni Jesus, sama-sama Jesus. Yang satu Boru, yang satu my God. Nah, keren ini. Silakan. Gimana? Ada masalah